93.2 RCA Ihsaniyah FM. Saat ini Anda sedang mengikuti Ihsaniyah Class on Air hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.2 RCA Ihsaniyah FM yang unik dan mendidik. Sobat Muslim, jika niat sudah terpancang karena Allah, tidak akan ada halangan yang bisa menghentikan seseorang melakukan sesuatu. Niat karena Allah adalah motivator satu-satunya yang paling utama. Selamat pagi para pecinta RCA semuanya saja. Senang rasanya saya Intan bisa kembali hadir menyapa kalian, tentunya masih dalam program acara Ihsaniyah Class on Air bersama SMP Ihsaniyah Kota Tegal. Nah, gimana nih pagi hari ini nih kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Dan yang sedang diberi musibah, yang sedang diberi sakit oleh Allah, semoga lekas diberi kesembuhan. Nah, dan untuk para pecinta RCA semua saja yang ingin join bersama Intan di sini, ingin menanyakan sesuatu seputar apa nanti yang akan dibahas, atau hanya sekedar ingin kirim-kirim salam atau request lagu, kalian langsung bergabung saja di 0858 4664 4420. Sekali lagi kalian boleh langsung bergabung saja di 0858 4664 4420. Oke, di pagi hari ini kalau udah acaranya Ihsaniyah Class on Air, tentunya di sini Intan nggak sendirian dong. Intan udah ditemani oleh Pak Nur Falah, bener nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener ya Pak ya, Nur Falah ya? Iya betul, betul sekali. Oke Pak, hari ini kita akan membahas tentang apa nih? Ya, pada hari ini kami akan membahas tentang malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Makhluk gaib selain malaikat. Iya. Ini kaitannya dengan akidah yang baik. Ya. Oke, boleh langsung dijelaskan atau ingin menyapa terlebih dahulu nih Pak? Oke. Baik, saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar, kaum muslimin, muslimat, dan wabil khusus kepada anak-anak pelajar SMP Ihsaniyah 7, 8, dan 9 pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin lagi mendengarkan on air Ihsaniyah on air pada kesempatan ini. Dan kali ini saya akan menampilkan materi tentang malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Oleh karenanya saya sampaikan kepada khususnya kelas 7 ya, kelas 7 di SMP Ihsaniyah supaya bisa menyimak pada kesempatan ini karena ada kaitannya dengan pelajaran ya. Baik, sahabat muslim dan Anda pecinta RCA Ihsaniyah FM, pada kesempatan ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu walaupun lewat udara ya, lewat radio kita bisa mendengarkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Anda juga dalam keadaan sehat walafiat dan kita selalu mensyukur atas segala nikmatnya yang Allah curahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga Allah curahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat serta umatnya yang masih taat dengan ajaran-ajaran beliau. Baik, sahabat muslim dan Anda para pelajar SMP Ihsaniyah Kota Tegal, di dalam kehidupan ini kita dapat melakukan apa saja yang kita kehendaki ya. Mungkin pada saat kita berbuat sesuatu tidak ada seorang pun yang menyaksikan. Bahkan misalnya kita sedang puasa, tidak ada seorang pun yang tahu kalau kita sebenarnya
tidak puasa. Ketika kita di rumah sendirian, misalkan ya, kita bisa meneguk teh manis hangat satu tegukan saja, kemudian kita keluar rumah menampakkan diri berpuasa. Meskipun sendirian, kita harus tahu dan sadar bahwa segala tindakan ini disaksikan dan ditulis oleh malaikat pencatat amal. Ya. Begitu juga terhadap kewajiban-kewajiban lain yang harus kita laksanakan dan larangan-larangan yang harus kita jauhi, mesti kita lakukan dengan keikhlasan hati karena sadar kita senantiasa selalu diawasi oleh Allah dan para malaikatnya. Sahabat muslim dan Anda pecinta Isania FM, pada khususnya kepada para pelajar kelas 7 ya. Kita ada satu pertanyaan. Mengapa kita harus mempercayai mempercayai malaikat Allah? Ya, mengapa kita harus mempercayai malaikat Allah? Ya. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan makhluk gaib? Ya. Yang ketiga, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dan makhluk gaib selain malaikat? Nah, ini 3 pertanyaan yang kita renungkan, ya, karena ini ada kaitannya dengan rukun iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya terdiri dari 2 macam, ya. Yaitu yang pertama adalah makhluk nyata atau yang dinamakan dengan asyahadah, dan yang kedua adalah makhluk gaib, ya, tidak nampak. Ya, makhluk nyata ya yang berada di alam dunia ini, ya. Di alam dunia ini, dan makhluk gaib di alam gaib kita tidak melihat, ya. Biasanya makhluk gaib dapat melihat makhluk nyata. Ya, contohnya, ya misalkan jin dapat melihat manusia, tetapi manusia itu tidak selalu dapat melihat jin. Ya. Kemudian makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya adalah ada malaikat, ada jin, ada iblis, dan ada setan. Ya, setan, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka ini ada rahasia dan hikmahnya. Rahasianya apa? Rahasia Allah, ya, dia ada orang yang mengetahuinya. Jadi kita tidak tahu bahwa makhluk gaib itu berada di mana, itu kita tidak tahu. Ya, makhluk nyata yang berada di permukaan bumi, permukaan alam ini, ya, tidak melihat yang namanya makhluk gaib, baik itu malaikat, jin, setan, atau iblis, ya. Jadi sahabat muslim dan para pelajar sampai yang Kota Tegal, makhluk gaib ini adalah makhluk yang tidak dapat dilihat, ya, tidak dapat dilihat, bahkan diraba atau dipegang, dirasakan secara langsung, ya, atau tidak dapat dijangkau dengan panca indera manusia. Jadi manusia itu tidak bisa melihat dengan panca indera telanjang, ataupun kita tidak bisa meraba, ya, dipegang, itu nggak bisa. Jadi sahabat muslim,
beriman kepada makhluk gaib ini adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa makhluk gaib itu benar adanya, dan benar adanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita harus percaya, beriman sama kepada malaikat. Jadi orang yang bertakwa ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi atas segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat muslim dan Anda para pelajar SMP Ihsaniyah, khususnya kelas 7 ya, kesempatan ini masih masih pembelajaran daring, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kalian mudah-mudahan bisa menyimak apa yang saya sampaikan materi pada kesempatan ini kaitannya dengan akidah dan akhlak ya. Jadi selanjutnya kita masuk kepada pengertian malaikat. Apa itu malaikat? Malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur. Apa itu nur? Cahaya. Ya. Dan memiliki sifat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat itu apa yang diperintahkan oleh Allah itu selalu melaksanakan, ya, taat. Tidak pernah yang namanya membantah, ya. Masa malaikat pencabut nyawa misalkan, sampai malaikat pencabut nyawa Mbak? Isra. Ya. Malaikat itu si A dicabut, mulai ya, melas. Gak bisa ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah pasti itu dilaksanakan oleh malaikat-malaikatnya ya. Jadi setiap orang itu harus beriman, pasti mengimani adanya malaikat. Orang Islam, orang yang mengaku dirinya beriman, dia harus mengimani kepada malaikat. Ya. Iman kepada malaikat rukun imannya berapa? Iman kepada malaikat rukun iman ketiga. Satu apa? Satu iman kepada Allah, dua. Ya. Harusnya digituin dulu. Iya. Harusnya diurutkan dulu ya. Oke. Itulah jadi iman kepada para malaikat itu rukun iman yang kedua. Jadi percaya kepada malaikat berarti mengamalkan rukun iman yang kedua. Kita harus percaya dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu ada walaupun kita tidak melihatnya. Ya, di samping Mbak Intan ya, samping Mbak Intan kan kita ada malaikat, tapi Mbak Intan tahu nggak? Nggak tahu kan? Nah, sebagai pencatat, sebagai penyiar menyampaikan kebaikan, malaikat ini akan mencatat, malaikatnya sebelah kanan. Oh, mereka lagi siaran menyampaikan tentang agama, ya, catat kebaikan semuanya, ya. Jadi itulah yang namanya makhluk gaib, yang namanya malaikat. Oke Pak, sebelum dilanjut alangkah lebih baiknya kita berdua ya Pak ya. Oke, dan untuk para pecinta RCA semuanya saja, jangan kemana-mana, tetap setia terus bersama kami di sini di 93.2 RCA Ihsaniyah FM. SMK Ihsaniyah, institusi pendidikan yang beralamat di Jalan Sembodro nomor 14, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Berdiri sejak tahun 2011, merupakan salah satu unit pendidikan terbaru yang didirikan oleh Yayasan Perguruan Ihsaniyah. Didirikan sebagai bentuk pengabdian Yayasan Perguruan Ihsaniyah terhadap masyarakat. SMK Ihsaniyah
selalu mengedepankan karakter. Diawali dari suri tauladan gurunya yang selalu hadir menyambut peserta didik. Dan profesionalitas gurunya dalam mengajar di kelas. Dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti ruang perpustakaan dan ruang baca yang representatif yang mampu menghidupkan proses KBM untuk menunjang pembelajaran. Sebagai institusi pendidikan yang berbasis religi, SMK Ihsaniyah berhasil mencetak siswa-siswinya menjadi peserta didik yang berkarakter dan disiplin, sopan santun, serta berbudi pekerti luhur. Tidak hanya pembelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler pun menjadi magnet bagi seluruh siswa-siswi dalam pengembangan diri. Bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam kegiatan pembelajaran prakteknya, diantaranya lembaga perbankan semisal Bank Muamalat, Bank BRI Syariah, Kospin Jasa Keuangan Syariah, KJKS Bina Umat Mandiri dan lembaga keuangan yang lain, serta dengan Balai Benih, RCA FM, RCA TV, IHS TV, dan dunia usaha yang lain. SMK Ihsaniyah semakin memantapkan diri, menghasilkan lulusan-lulusan dengan kompetensi kerja yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri. Dalam artian lulusan-lulusan SMK Ihsaniyah berkompetensi dan bisa diterima dunia usaha dan dunia industri. Dalam pembelajaran di sekolah, kami juga sudah melengkapi pengembangan pembelajaran dengan bekerja sama dengan Google Corporation, Microsoft, CSR, dan perlengkapan teknologi pembelajaran yang lain. Tahun ini kami tawarkan 5 jurusan kepada masyarakat. Yang pertama, jurusan perbankan syariah. Yang kedua, jurusan akuntansi keuangan lembaga. Yang ketiga, jurusan agribisnis. Yang keempat, jurusan broadcast radio. Dan yang kelima, jurusan broadcast televisi. Untuk itu, kepada masyarakat yang mempercayakan putra-putrinya untuk belajar di SMK Ihsaniyah, kami harapkan segera mendaftar. Bersama SMK Ihsaniyah, hidup lebih terarah, insya Allah lebih barokah. Mereka dilatih untuk melakukan simulasi proses layanan perbankan yang sesungguhnya. Tidak hanya itu, untuk kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, kegiatan praktik selalu dilakukan setiap hari, di kelas dan di ruang praktik. Yang menarik lagi, untuk kompetensi keahlian agribisnis, tanaman perkebunan, kegiatan praktik juga langsung dilakukan di lapangan, didampingi oleh ahlinya, untuk melakukan observasi dan praktik menanam, perawatan, hingga panen. Tidak hanya itu, sebagai kompetensi andalan di SMK Ihsaniyah, yaitu produksi dan siaran program radio, siswa-siswinya diterjunkan langsung untuk proses produksi acara radio di studio siar RCA yang menjangkau berbagai kota dan kabupaten. Sebagai modal siar, mereka juga dibekali ilmu reportase untuk menggali informasi dan berita di lapangan secara aktual, sehingga
menjadi insan siar yang profesional dan bernilai jual tinggi dan siap kerja di dunia siar. SMK Isania memiliki sarana dan prasarana seperti mini bank, studio TV, dan studio radio. Bersama Isania, hidup terarah, insya Allah masa depan cerah dan barokah. Saat ini Anda sedang mengikuti Isania Kelas On Air hanya di 93.2 RCA Isania FM Tegal. 93.2 RCA Isania FM yang unik dan mendidik. Oke, para pecinta RCA semuanya saja, tentunya masih bareng-bareng bersama Intan di sini, masih dalam program acara Isania Kelas On Air bersama SMP Isania Kota Tegal, dan tentunya juga masih bersama Pak Nur Falah. Masih tetap semangat ya Pak ya? Masih ya, alhamdulillah. Tetap semangat. Iya, oke, boleh langsung dilanjutkan lagi nih Pak Nur Falah. Oke, kami akan melanjutkan tadi pengertian malaikat ya, yang pertama. Malaikat gaib, yang pertama adalah malaikat. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 30, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-Quran surat yang kedua ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi sahabat muslim dan anak-anakku, para pelajar SMP Isania dan waktu khusus kepada kelas 7 ya. Jadi beriman kepada malaikat itu adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar adanya. Jadi malaikat-malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tugas tertentu. Jadi masing-masing itu punya tugas ya, Mbak Intan. Iya, betul. Dia punya tugas. Iya. Mbak Intan tugasnya penyiar gitu ya. Malaikat tugasnya yang mencabut nyawa, yang membagi rezeki, yang menurunkan hujan ya. Itu adalah semua ditugaskan oleh Allah dengan masing-masing. Ya, kalau manusia itu ada profesinya, ya, tugasnya itu punya profesi. Jadi malaikat juga sudah memang ditakdirkan oleh Allah semacam itu, ya. Tugasnya ya itu terus ya. Tugasnya yang menyampaikan wahyu ya terus menyampaikan wahyu. Tugasnya yang menanyai orang mati, ya, malaikat munkar dan nakir, ya tugasnya cuma itu. Yang penjaga neraka, yang penjaga surga, sebenarnya cuma itu ya. Jadi selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu
makhluk gaib yang pertama adalah malaikat. Kemudian makhluk gaib yang kedua adalah jin. Ya. Jin tahu nggak? Jin itu makhluk tak kasat mata. Ya. Cuma tahunya itu tahu Pak. Iya. Sudah pernah lihat jin? Belum. Belum. Alhamdulillah. Kalau tak perlihatkan mau. Ya. Jadi jin adalah makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nyawa api yang sangat membara, panas. Ya. Jadi jin itu memang sifatnya panas. Ya, kalau manusia kan enggak. Yang manusia diciptakan dari tanah. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya. Ya. Jadi jin ini ada yang taat dan ada yang tidak taat kepada Allah. Ya. Jin ini termasuk makhluk gaib ciptaan Allah, dan setiap orang itu harus mengetahui atau percaya bahwa jin itu ada, percaya adanya jin. Jin itu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan jin Islam. Ada yang jin Islam, ada yang tidak taat kepada Allah, namanya jin kafir. Ini sama dengan manusia ini, tapi kan tempatnya kita nggak tahu. Kita berada di mana, tapi mereka tahu tentang manusia, ya. Di dalam Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-27, surat yang ke-15 ya. Wal janna khalaqnahu min qabli min naris samum. Ya, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Ya, makanya jin itu seringnya marah-marah. Ya, karena ciptaan api ya. Berarti kalau ada manusia suka marah-marah itu bisa dikategorikan seperti itu tidak? Bisa dikategorikan jin, bisa dikategorikan setan. jadi manusia itu ada yang bisa sifat jin, ada yang bisa sifat setan. Jadi ada dua ya. Bisa jadi sifat malaikat. Ya, ada yang sifat malaikat. Ya, ada tiga, bisa jadi sifat malaikat, bisa sifat jin dan sifat setan. Bahkan ada yang sifat iblis, ada ya. Jadi manusia itu bisa apa itu namanya? Berubah sifatnya. Ya, ada seperti itu ya. Tapi insya Allah kalau manusia itu dalam keadaan beriman dan bertakwa dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita akan bisa menuju kepada sifat malaikat. Atas segala perintah Allah pasti dilaksanakan. Ya, itu sifat malaikat itu juga seperti itu. Ya. Itu jadi ciri-ciri jin Islam ini ada yang suka dia tidak suka mengganggu orang. Ya, kadang muncul, kadang medeni itu ya. Itu jin Islam itu tidak seperti itu. Dia tahu, mereka itu tahu, ya. Dan sebaliknya kalau jin kafir ini suka mengajak dan menggoda manusia supaya terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Makanya kalau ada jin kafir itu yang menyerupai manusia, kadang-kadang mengajak manusia menjerumuskan kepada manusia ke dalam kemaksiatan. Kadang-kadang ada yang seperti itu, ya. Muncul menyerupai manusia, kemudian mengajak dibawa kemana itu. Kadang-kadang manusia itu hilang dan lain sebagainya. Nah itu ya, kita harus yakin dan percaya bahwa jin itu ada ya, walaupun kita tidak melihatnya ya. Oke, sahabat muslim dan pecinta Isania FM dan para pelajar Isania semuanya pada kesempatan ini. Kemudian yang ketiga adalah pengertian iblis dan setan. Apa bedanya iblis sama setan? Bedanya iblis sama setan? Iya. Bedanya mungkin kalau iblis lebih kejam ya Pak ya. Iya. Bisa diterangkan iblis. Menyeramkan ya. Udah kasar banget ya Pak. Iya. Kalau setan mungkin masih bisa toleransi. Iya, toleransi, masih halus banget setan. Iya, Iblis. Kalau udah orang iblis ya biasanya kan gitu ya. Iya. Kalau setan itu biasa-biasa. Setan kamu kan.
nggak terlalu. Iya. Jadi iblis ini berasal dari bahasa Arab. Iblisu yang artinya itu putus dari rahmat atau kasih sayang Allah. Itu sudah. Jadi iblis itu sifatnya membangkang. Tidak menerima atas perintah Allah, tidak menerima aturan-aturan Allah. Apalagi aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran ataupun yang dibawakan oleh Rasulullah SAW itu nggak bakalan, karena itu sudah diputuskan oleh Allah bahwa iblis ini adalah putus dari rahmat Allah atau kasih sayang Allah. Jadi ini iblis adalah sifatnya adalah membangkang. Ya. Nah, iblis itu punya induk. Induknya apa? Setan. Iya, induknya setan. Ya. Jadi setan ini berasal dari bahasa Arab juga, yang namanya syaiton, yang artinya jauh. Ya. Jadi setan artinya itu sangat jauh. Itu sangat jauh dari kebajikan dan sangat dekat dengan kejahatan. Jadi sebenarnya iblis sama setan itu sama-sama jahatnya, ya, sama-sama membangkangnya terhadap perintah Allah. Ya, dua-duanya sama. Jadi cuma setan itu adalah induknya daripada iblis. Ya. Jadi itu tadi saya katakan bahwa setan itu artinya sangat jauh, ya, dari kebajikan dan sangat terjerumus ke dalam maksiat dan dosa. Ya. Oke nih Pak, nggak kerasa banget dah, Yeah. Udah ada di penghujung acara nih. Oh ya, pas jam 9 ya. Sebelum ditutup, apa boleh menyampaikan sesuatu nih Pak? Ya, baik sahabat muslim dan anda bertinggal dari saya Isania FM dan para pelajar SMP Isania Tegal. Jadi kesimpulannya pada dasarnya makhluk gaib ciptaan Allah itu ada. Yang pertama adalah malaikat, yang kedua tadi iblis, jin, yang ketiga adalah iblis dan setan. Ya. Jadi semuanya itu harus kita percaya, ya. Karena dalam kepercayaan itu kita yakin bahwa semua apa yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada manfaatnya, ya. Kita yakin bahwa setan itu ada. Bagaimana setan itu menggoda, bagaimana iblis itu menggoda, maka Allah memberikan jalan kepada manusia supaya kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menangkal itu semuanya. Dan itu sudah ada ajaran-ajaran syariat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW lewat firman-Nya dalam Al-Quran. Ya, saya kira itu saja Mbak yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya kepada para pelajar SMP Isania Kota Tegal, khususnya kelas 7 ya, pada kesempatan ini yang sudah mengikuti, ya, ini termasuk di dalam materi akidah dan akhlak. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nur Farah ya. Dan untuk para pecinta RCA semuanya saja, jangan kemana-mana karena acara selanjutnya masih ada Isania Kelas on Air. So pastinya tetap setia bersama kami di sini di 93.2 RCA Isania FM. Real World presents. Baru saja Anda mengikuti program Ihsania Kelas on Air. Nantikan Ihsania Kelas on Air berikutnya hanya di 93.2 RCA Ihsania FM.